Ya, kata Agnesmo, oknum-oknum di DPR yang speaking publiknya atau public speakingnya jelek itu karena emotional intelligence-nya tuh kurang. Ayo kita bahas. Assalamualaikum, gue Robi, dosen baru yang suka diskusi. Jadi Agnesmo tuh baru-baru ini viral. Gue gak tahu bisa divalidasi lagi, gue cuma ngambil berita ya. Terus, nah ini dilansir dari salah satu akun berita online, Agnesmo tuh bilang kalau oknum-oknum di DPR itu public speakingnya jelek karena emotional intelligence atau emotional question tuh jelek gitu. Kita bahas dulu apa itu emotional intelligence. Nah, kecerdasan emosional itu adalah kemampuan kita untuk mengenali, memahami, mengelola, dan menggunakan kecerdasan emosional itu untuk diri kita sendiri dan juga orang lain. Nah, kecerdasan emosional ini berguna banget di berbagai macam aspek gitu, kayak kepemimpinan, organisasi, mendidik anak, parenting, dengan pasangan, dan lain-lain. Banyak lah fungsinya itu. Manfaat emotional intelligence itu banyak banget. Di aspek kepemimpinan, pemimpin yang punya emotional intelligence yang bagus itu bisa membuat timnya itu mencapai target. Terus kalau misalnya dalam bisnis, bisa meningkatkan penghasilan dari bisnisnya, income dari bisnisnya tinggi. Di klinis, tenaga-tenaga kesehatan yang punya emotional quotient atau emotional intelligence yang baik, mereka akan lebih empati, lebih sabar, lebih mampu menghadapi tekanan. Dalam kreativitas, para pekerja freelance yang punya emotional intelligence yang bagus juga meningkatkan hasil kreativitasnya. Nah, sekarang apa aja sih aspek-aspek dari emotional intelligence? Yang pertama, kontrol diri. Dia memahami dirinya secara internal, gitu, internalisasinya juga bagus dalam memahami dirinya dan juga orang lain. Terus juga punya kendali emosi yang baik. Dia bisa menekan stres, bisa paham bagaimana coping stresnya. Punya empati yang baik, memahami perasaan orang lain, memahami apa yang dirasakan orang lain. Jadi, apa yang keluar dari mulutnya itu nggak semata-mata apa yang dipikirkan, tapi ada aspek emosi juga yang dipertimbangkan, gitu. Aspek berikutnya keterampilan sosial. Jadi orang yang punya emotional intelligence yang baik, dia akan lebih bisa berbaur dan beradaptasi dalam lingkungan sosial. Terus juga motivasinya tinggi. Jadi kalau misalnya pemimpin yang punya emotional intelligence yang baik, mereka itu akan lebih kerja dengan jangan dilihatin. Kenapa? Tadi ngomong kamu kayak Cadar. meleset. Jangan dilihatin makanya. Aspek berikutnya adalah motivasi diri. Jadi kalau misalnya orang dengan emotional intelligence yang tinggi, motivasinya tuh bagus gitu. Dia akan bisa meningkatkan pekerjaannya berkali-kali lipat. Nah, sekarang kaitan dengan public speaking, emotional intelligence itu ada pengaruh langsung dan tidak langsungnya. Pengaruh langsung bisa saja meningkatkan kepercayaan diri yang membuat public speaking bagus. Pengaruh tidak langsungnya, mungkin pengaruh tidak langsungnya emotional intelligence itu bisa menurunkan kecemasan yang membuat orang yang public speaking yang bagus lebih tertata dalam berbicara gitu. Nah, ada juga pengaruh yang setengah-setengah moderat gitu. Dia jadi kontributor bagi public speaking, jadi enggak punya pengaruh yang cukup menengah. Nah, kesimpulannya kenapa emotional intelligence itu bisa membantu kita dalam public speaking? Mungkin secara garis besar, emotional intelligence bisa, aduh, panjang lagi. Emotional intelligence bisa menurunkan cemasan dan juga meningkatkan kepercayaan diri kita. Dan juga kita lebih berempati ketika kita berbicara.